Indonesia Pagi pemirsa, sepertinya tadi Mas Iman juga masih ingin menanyakan, sayang sekali Pak Wamen juga waktunya terbatas. Sebenarnya apa sih yang ingin ditanyakan terkait juga Permendikbudristek yang sepertinya masih mengganjal nih di Mas Iman? Iya, yang pertama Permendikbudristek 46 tahun 2023, menurut kami secara mekanisme dia mempermudah kita dalam pelaporan. Jelaskan aturannya, stepnya. Kebetulan mungkin Pak Menteri juga lupa menyebutkan ya tadi ya, bahwa apabila ada pihak sekolah, guru, ASN, baik negeri dan juga swasta, itu ada sanksinya. Sanksi ringan, sanksi berat, sanksi administratif, itu ada semua dijelaskan. Jadi secara regulasi sudah enak, sudah ada. Namun yang jadi persoalan adalah, yang pertama adalah ketika ini dijalankan, maka kan aktor-aktornya di sekolah ya, itu kan guru. Nah, apakah guru akan sempat melakukan itu? Makanya ini jawabannya ada di beban kerja. Apakah beban kerjanya sudah proporsional untuk guru menjadi tim PPK? Itu satu. Yang kedua adalah masalah pemahaman guru. Apakah guru-guru kita ini sudah memiliki pemahaman yang paling basic ya Bu ya, tentang apa itu kekerasan, tentang apa itu pencegahan. Dan juga aturan itu. Dan aturan itu, karena ada kasus yang sama di tahun 2015 kita pernah bikin peraturan yang sama. Ketika dilakukan 2 riset di 2 kota yang berbeda, Kabupaten Serang dan juga Makassar, setelah peraturan penanganan kekerasan tersebut diterbitkan 4 tahun kemudian di Makassar dan di Serang, ternyata gurunya masih belum paham 4 tahun setelah peraturan. Nah, kita apakah akan mengulang hal yang sama? Artinya pemerintah tadi yang saya sebut Satgas di level nasional, itu juga harus melibatkan banyak pihak termasuk organisasi profesi guru. Nah, peran fungsi Satgas sejauh ini apakah sudah berjalan dengan maksimal atau belum sih Mas Iman? Nah, kan tim PPK itu di sekolah, Satgas itu di level dinas pendidikan. Menurut kami kejadian di Tangerang, bullying sehingga meninggal, menurut kami ini Satgasnya mandul di level kecolongan. Atau jangan-jangan mereka tidak pernah melakukan pengawasan ke tiap sekolah. Nah, itu dia yang dipertanyakan kan. Peran Satgas seperti apa? Pernah nggak jemput bola? Harus mereka minimal setahun sekali itu datang untuk melihat, untuk setahun sekali. Iya, minimal setahun sekali. Lama enggak sih? Minimal ya. 6 bulan ke sana gitu melakukan. Apakah mereka melakukan itu? Jangan-jangan enggak gitu. Sehingga kemudian kita terus akan kecolongan. Kalau kemudian sedikit berbicara terkait beban kerja yang apakah sejauh ini kalau Mas Iman sendiri melihat di lapangan sudah proporsional atau belum? Karena kan sejauh ini juga yang dinilai guru BP, guru BK ini masih kecolongan dengan kasus-kasus bullying yang ada di sekolah begitu. Nah, Pak Menteri mengatakan tadi Mendikdasmen ya, bahwa guru-guru reguler itu dilatih untuk pelatihan konseling gitu kan. Tetapi menurut kami itu masih belum cukup selama beban kerja ini tidak diatur dengan baik. Karena kan juga ngurusi administrasi, teknis dan lain-lain kan. Ya, betul. Atau juga kita kalau bicara sanksi ya di DKI Jakarta ada ketika ada guru terlibat atau sekolah terlibat itu tunjangan kinerjanya dikurangi di DKI Jakarta. Sudah dilakukan sanksi semacam itu. Jadi saya kira tiap daerah bisa mencontohnya, tapi aktif dong Satgasnya. Aktif dong. Dia, jangan ya, setelah kejadian baru muncul gitu. Itu dia. Kok saya langsung Kurang aktif gak di Satgas ini Bu? Kalau kami ya perspektifnya ini, saya lebih senang menggunakan sekolah ramah anak yang sebenarnya peraturan dan kebijakannya udah dikeluarkan jauh lebih dulu nih oleh Kementerian PPPA. Karena itu jadi Menteri PPPA tahun 2014 nomor 8 tahun 2014 tentang sekolah ramah anak. Jadi bagaimana di sekolah itu ya anak-anak betul-betul aman, terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Sebenarnya mirip dengan tim PPK tadi yang disampaikan oleh Mas Iman, itu salah satunya. Tapi yang harus dipastikan adalah satu, apakah sekolah punya kebijakan nih terkait dengan ini, terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. 2014 kan udah 11 tahun loh Bu. Kalau regulasinya kan sudah ya, ada dari tadi saya sebut SRA, ada dari Mas Iman tadi Permendikbudristek gitu ya, itu sudah ada semua regulasinya. Pertanyaannya, itu diadop nggak di lingkungan terkecil di satuan pendidikan, di sekolah itu? Punya kebijakan nggak yang implementatif? Kemudian yang kedua, betul yang tadi Mas Iman sampaikan, tenaga pendidiknya ini paham nggak, guru paham nggak dengan hak anak, kemudian dengan kekerasan, dengan bagaimana pencegahan dan penanganan gitu ya. Kemudian tentu juga dibarengi dengan ada mekanisme dan sistem yang dibangun. Misalnya, tim ini itu kan sebenarnya tim PPK ini kan fungsinya kan 2,
pencegahan dan penanganan. Kalau di level pencegahan, mereka memahamkan semua pihak yang ada di sekolah, tidak hanya guru ya, tapi juga siswa, termasuk komite sekolah, tentang apa itu kekerasan, bagaimana mitigasinya, dan lain sebagainya. Kemudian termasuk atribusi dong di sekolah. Misalnya di pojok-pojok sekolah, di perjalanan anak-anak itu diingatkan, jangan bully, awas, bully ada konsekuensi hukum dan lain sebagainya. Supaya anak-anak itu ingat, gitu kan. Terus kemudian ada mekanisme nih untuk pengaduan. Ada ada mekanisme penanganan, ada des pengaduan yang itu aman, terjaga rahasia anak yang melapor, bisa diakses oleh anak. Itu kan nggak semua sekolah ada. Kalau ada pun Bu, itu kemudian yang itu dia gurunya menganggap ini hal sepele, sudah nggak usah melebih-lebihkan. Justru ini harus dibangun sistem kan. Kalau ada sistem yang tadi, itu bisa mitigasi. Akan memberikan ruang kepada anak melaporkan, gitu kan, untuk kemudian ditangani. Harus tapi nggak ingat, siswa juga terlibat tuh dalam harus di tim ini tidak boleh guru aja, siswa juga masuk, komite sekolah juga masuk, bahkan bila perlu aparat penegak hukum di sekitar juga masuk nih, karena ini pasti kan biasanya kalau bully kekerasan mesti rentetannya ke sana gitu kan. Karena kadang ada anak siswa yang lebih nyaman gitu ya ceritanya ke sesama teman. Kenapa juga harus melibatkan anak? Karena itu Mbak, di samping itu, karena tidak semua anak mau melapor ke guru, berani melapor ke guru, dia cerita ke teman atau gitu ya. Kan kita juga harus menguatkan ke anak nih, berani speak up pada kekerasan yang dialami. Tapi pada anak yang nggak berani speak up, disinilah fungsi tim PPK harus mampu menangkap gejala perubahan di anak. Yang kira-kira, oh ini kayaknya kenapa kemarin anak ceria kok jadi enggak, kemarin semangat kok enggak. Nah ini kan perlu pendalaman. Yang ngerti perubahan anak, sometimes bukan guru, tapi teman siswa gitu kan. Nah kalau ini ada di dalam tim PPK, itu bisa menyampaikan, ini juga bagian dari mitigasi gitu. Mas Iman, kalau sendiri juga saya melihat bagaimana kemudian kalau kasus bullying yang sekarang memang sudah ramai, sudah pecah, semua orang juga sudah tahu. Tapi kan PR-nya juga bagaimana kemudian dari pihak sekolah ada yang berupaya kemudian menutup-tutupi kasus bullying seperti ini. Seperti apa kemudian langkah selanjutnya? Kan 1-2 kasus kayak gitu, Betul. Iya, memang kami akui kecenderungan sekolah menutup-nutupi karena kan takut viral, takut dipersalahkan dan lain Citra sebagainya. sekolah gitu. juga. Meskipun sebetulnya itu akan lebih merugikan. Karena kalau ketakutan pada akhirnya justru orang tua akan lebih berbicara lagi gitu. Jadi sebetulnya itu sangat merugikan sekolah sebetulnya. Sepakat nggak untuk menerapkan aturan yang ada di Permendikbudristek itu, aturan jelas sanksi terhadap sekolah bahkan juga kepada guru? Itu kan jelas secara administratif, bahkan dimungkinkan juga untuk dipindahkan jika memang ketahuan menutupi kasus ini dan juga tidak menjadi sekolah yang ramah bagi anak. Iya, memang aturan ini menurut kami sudah sangat bagus sekali. Sepakat. Bukan hanya ramah anak sebetulnya, tapi sekolah yang aman. Karena menurut kami ya, idealismenya adalah bahwa anak itu ke sekolah, berarti sekolah ini adalah tempat paling aman yang bisa dia tinggali. Yang mungkin saja di luar dia tidak aman. Nah, disitulah sekolah akan menjadi tempat yang terbaik. Dengan apa? Kepekaan semua pihak. Oleh karena itu menurut kami, tidak hanya guru, tidak hanya tendik, semua yang ada di sekolah, bahkan penjaga ibu kantinnya, itu sangat peka. Kekerasan sekecil apapun, bullying, verbal sedikit apapun, mereka langsung peka. Karena kalau kita lihat kasus MH di Tangerang, misalkan dari MPLS berarti kan bulan Juli sampai Oktober, kekerasannya dikatakan berkali-kali. Berarti kan ada pemukulan dan lain sebagainya. Temennya nggak speak up, atau guru-gurunya juga tidak kelihatan speak up dan lain sebagainya. Warga sekolah, pastikan ada 1-2 momen di mana itu terlihat. Perlu nggak disanksi nih gurunya nih? Ya, kalau disanksi sesuai dengan Permendikbud tentu saja. Kalau memang terlibat atau mengabaikan dan lain sebagainya. Kita lihat itu kan yang nggak ada selama ini, karena mereka jadi semena-mena. Nanti kita lihat pihak polisian. Bagaimana kemudian selanjutnya peran dari KPAI sendiri, Bu Margaret, untuk kasus-kasus seperti ini supaya janganlah terus berkembang, janganlah stop begitu, Bu. Sebenarnya sih kemarin mengacu pada kasus yang ledakan di SMA N 72 ya. Baru kemarin hari Senin kami menyelenggarakan rakor. Karena kami ini juga, aduh kok bully ini terus gitu nih ya. Dalam seminggu ini terus aja kasusnya. Jadi kami kemarin terus terang menyelenggarakan rakor hari Senin yang dipandu oleh PIC Pak Aris gitu ya. Ini untuk bagaimana penguatan dan optimalisasi seperti tim PPK, kemudian juga penguatan kebijakan dan pengawasan di sekolah terkait dengan supaya memitigasi nggak terjadi lagi bully gitu. Tapi menurut saya memang urgensinya adalah sekolah itu harus dipastikan punya tim PPK dan itu berjalan. Nah, itu yang harus secara dipastikan. aturan sudah ada, bahkan tadi Pak Wamen sampaikan akan ada revisi dari Permendikbudristek yang ada saat ini diperkuat lagi.
Tapi lagi-lagi kuncinya satu, implementasi. Implementasinya, penerapannya, kita berharap bagaimana kemudian implementasinya bisa dilakukan secara cepat sehingga juga bisa mencegah ya kasus-kasus bullying atau perundungan. Terima kasih Bu Margaret. Sama-sama. Terima kasih. Siman, terima Sama-sama. kasih. Margaret, Ya. Mas Iman untuk waktunya Ya. pada pagi hari ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Usai jeda, kami akan ajak Anda untuk memperbarui informasi mengenai bencana tanah longsor ya yang terjadi di Kabupaten Cilacap dan juga Banjarnegara, Jawa Tengah. Sesaat lagi.